أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم أين المد إن تكفروا أنتم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Jami'an jika antum waqaf di jami'an jangan ditanwinkan. Wa man fil ardi jami'a. Tapi kalau disambung ditanwinkan. Wa man fil ardi jami'an fa inna. Wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jangan kayak orang awak. Azabi. Dzadzu azabi. Jadi orang Arab. Azabi bukan azabi. إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Sudah semua. Tetapi si soleh tadi preman pasar, namanya siapa? Soleh, orang yang soleh. Tetapi akhlaknya toleh. Toleh kebalikan dari soleh, yakni jahat, rusak dan sebagainya. Maka di sini mana pendalilan Allah mempunyai nama Ghani? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Innallaha la ghaniyun hamid di surat Ibrahim ini juga. Ini pendalilan nama Allah. Lalu mana sifat bahwa Allah itu mempunyai sifat yang kaya? Banyak. Di antaranya di dalam surat Taubah, wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullah min fadlih. Maka jika kalian takut kepada kemiskinan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian. Disifatkan di dalam surat Taubah, Allah memberikan kekayaan. Sifat ini memberikan kekayaan dari mana? Dari nama Allah, innallaha huwal ghaniyyu al-hamidu. Paham ya? Maka sifat, kenapa tidak ditulis? Maka sifat di sini sesuai dengan nama, itu untuk Allah. Dan contoh yang lain di dalam surat Ad-Duha misalnya. Wa wajadaka ailan fa'aghni. Qiraah Al-Kisai. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka wa wajadaka ailan, didapati kamu itu dalam keadaan kefakiran, fa'aghna. Maka fa di sini yufidu tartib, kemudian Allah berikan kekayaan. Maka di sini menjadi pendalilan Allah mempunyai sifat kaya dari nama Maha Kaya. Ini pendalilan dari Al-Qur'an, Allah mempunyai sifat kaya dan namanya Maha Kaya. Adapun pendalilan dari hadis banyak. Di antaranya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana dikisahkan oleh Nabi tentang Nabi Ayub alaihi salam. Baina Ayubu yaktasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min dahabin faja'ala Ayubu yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayubu
alam akun agniyaka ataupun alam akun agnaituka amatara qala bala. Maknanya di saat Ayub alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang, maka Allah mengirim kepadanya jarod, grasshopper. Apa bahasa Indonesianya jarod? Grasshopper, belalang. Maka belalang ini dalam bentuk emas atau membawa emas seperti para ulama mentafsirkan. Maka akhirnya Ayub alaihi salam mengambil emas itu, kemudian dimasukkan kepada saku bajunya. Faja'ala Ayub yahtasi fi thawbihi, memasukkan kepada pakaiannya karena dia telanjang. Maka berkata Allah kepadanya, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku yang memberikan kekayaan kepada kamu? Qala bala, tentu wahai Allah. Syahidnya di dalam hadis ini Allah Maha Kaya dan mempunyai sifat memberikan kekayaan. Hadis siapa ya Hudzaifah? Musafir. Ada aja nih seperti ini. Jasadnya dengan kita, pikirannya galau. Kau punya pacar apa tidak? Mikirin siapa? Kenapa tidak dicatat? Indakum man sahabiyuh. Abu Hurairah, lihat, orang-orang mujtahid mencatat semua kalimat. Abu Hurairah dikeluarkan Al-Bukhari, sehingga di saat ditanya besok tahu dan diamalkan. Mana pendalilannya? Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Adapun kalau belajar di majelis bengong, kemudian ada nyamuk hap lalu ditangkap, itu kenyang dengan nyamuk, bukan kenyang dengan ilmu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana Allah Jalla wa'ala, ataupun di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan datang orang-orang Ansor kepada Nabi meminta, maka Nabi memberikan. Datang lagi Nabi memberikan, datang lagi Nabi memberikan. Kemudian Nabi mengatakan, waman yasta'fif yu'iffuhullah, waman yastagni yughnihullah. Barang siapa yang dia itu tidak meminta-minta karena meminta itu lemah, maka tidak meminta, maka dia akan diberikan oleh Allah dari menjaga untuk tidak meminta-minta. Waman yastagni yughnihullah. Dan dia butuh tetapi tidak meminta, Allah akan memberikan dia kaya. Maka inilah dari pendalilan Allah itu Maha Kaya, Lagoniyun Hamid. Dan adapun pendalilan Allah itu Maha terpuji, Hamidun. Maka ketahuilah ya ibadallah, Hamid juga sifat untuk Allah. Maka kembali pertanyaan indak ya Qais, Hamid sifat apa? Dzatiyah ataupun fi'liyah? Dzatiyah. Kenapa? Istimrar. Karena bersambung terus. Allah Maha terpuji, tidak suatu hari Allah dicela, Allah tercela, never ever. Awas. Maka di sini Hamid sifat yang terus menerus, tidak seperti turun, tidak seperti tertawa. Maka Allah tertawa, tetapi apakah Allah tertawa terus? Tidak. Maka di sini sifatnya dzatiyah, sifat yang terus menerus. Maka sifat Hamid Allah itu dipuji, maka sesuai dengan nama Allah Al-Hamid. Maka di dalam pendalilan ayat Al-Quran di sini, innallaha laghaniyun hamidun, di sini pendalilan nama Allah adalah Al-Hamid, Laghaniyun Hamid. Adapun dari pendalilan sifat, banyak di dalam Al-Quran dari segi nama Hamid, seperti di dalam surat ini dan Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamidun. Adapun sifat Allah itu Maha terpuji, maka diilzamkan dari sifat, dari nama
Allah itu maha terpuji, dia dia itu maha terpuji sifatnya. Dan ini sesuai dengan pendalilan Al-Quran yang kami sebutkan, dan pendalilan di dalam hadis. Telah datang hadis dari Ka'ab ibnu Ujrah, muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Maka di sini Hamid dari nama Allah dan padanya sifat terpuji. Maka ini pendalilan dari sifat Hamid dan pendalilan dari sifat Al-Ghani. Untuk permasalahan Al-Hamid dan Ghani, di sana ada hadis yang tidak disebutkan lafadznya, namun maknanya bisa jadi kepada makna Al-Ghani Al-Hamid. Saya bacakan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar. Hadis qudsi. Coba mana pendalilannya? Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin manaqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu manaqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu ida udkhilal bahr. Dari makna ini bisa tidak kita masukkan sifat Al-Ghaniyu Al-Hamidu? Bisa apa tidak? Bisa, karena maknanya, wahai hambaku, jika dari kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir zaman kelak, dari jin dan manusia, hati-hati kalian rusak semuanya, kalian buruk semuanya, maka tidak mengurangi dari kerajaan Allah dan kemuliaan Allah. Maka di sini sama seperti tadi. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyun hamid. Di dalam surat Ibrahim tadi. Kata Musa, jika kalian wahai Bani Israel dan juga seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi kufur kepada Allah, maka Allah cukup kaya, tidak butuh kepada syukur kalian dan pujian kalian. Maka hadis ini bisa masuk kepada apa? Sifat Al-Ghani. Dan begitu pun lau anna awalakum wa akhirakum, jika seandainya dari awal penciptaan sampai akhir dari jin dan manusia dikumpulkan dalam satu tempat dan semuanya meminta kepada Allah dari jumlah yang tidak terduga. Semuanya di tempat yang satu meminta kepada Allah. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Maka Allah berikan semuanya. Fa'ataitu kula insanin mas'alatahu mana qasa min dalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu ida udkhila ilal bahr. Maka tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun kecuali hanya bagaikan jarum. Tahu jarum? Jika dilemparkan ke laut, maka itulah permintaan kalian semua itu bagaikan jarum